sebelum kita mulai kegiatan pada kita, coba lihat apa di bangku sih di karat. Ada? Oke, coba siapa? Coba beri lihat saja. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita, saya absen dulu ya. Matena, kalian kok. Jam itu tuh, gores sekarang? Ada kok. Ya baik, terima kasih. Terima kasih ya. Sebelum kita mulai kegiatan kita, saya minta satu orang untuk kita berdoa. Berdoa mulai sampai selesai. Baik, terima kasih. Masih ingat materi kita minggu lalu? Iya Pak. Oke. Materi kita minggu lalu tentang perpajakan. Sekarang kita masuk dengan materi tentang pajak. Pengantar? Masa. Sudah sarapan? Sudah Pak. Suara saya dengar cuma satu orang saja. Sudah Pak. Sudah sarapan? Sudah Pak. Jadi semangat lagi ya? Kalian tahu apa itu pengantar pajak? Iya. Jadi tahu Pak. Sudah tahu? Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak. Oke, adik-adik, menjadi tujuan dan pelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menjelaskan pengertian pajak dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan fungsi dan manfaat pajak dengan benar. Oke, baik. Materi kita hari ini tentang pajak. Ada tahu tentang pajak? Apa itu pajak? Itu jelas? Atau berikan pengetahuan si pajak. Tidak tahu? Oke, pajak adalah iuran yang harus dibayar oleh masyarakat atau wajib pajak kepada negara dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan memperoleh balas jasa. Contohnya, apakah ada punya motor? Ada. Sudah pernah membayar pajak? Sudah. Itu sudah secara langsung mengikuti peraturan undang-undang yang berlaku. Ketika membayar pajak itu sudah termasuk balas jasa secara langsung kepada pemerintah. Oke, baik. Sekarang kita masuk pada fungsi pajak. Fungsi pajak. Oke, baik. Ada yang tahu? Coba sebutkan beberapa fungsi pajak. Ada? Itu jelas? Tidak tahu? Oke, fungsi pajak di sini ada dua. Yang pertama, fungsi anggaran. Yang kedua, fungsi mengatur. Ada yang bisa jelaskan apa itu fungsi anggaran? Coba teman-teman jelaskan. Atau apa yang itu tentang fungsi anggaran? Bisa? Oke, baik. Fungsi anggaran adalah sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran di beberapa sektor. Contohnya sektor industri, sektor ekonomi, dan sektor pariwisata. Tiga sektor ini sangat mempengaruhi pembangunan dan kemajuan suatu daerah. Oke, baik anak-anak, yang kedua kita masuk pada fungsi mengatur. Fungsi apa? Fungsi mengatur. Oke, baik. Adapun pengertian dari fungsi mengatur adalah sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Fungsi
Fungsi stabilis. Mengatur kok? Mengatur? Atau lapar? Oke, baik. Ada tahu apa itu fungsi stabilitas? Tidak? Oke, baik. Fungsi stabilitas adalah sebagai alat untuk menyeimbangkan perekonomian negara agar tidak terjadi inflasi. Fungsi stabilitas ini sangat bermanfaat bagi kehidupan negara. Contohnya saat inflasi naik, fungsi stabilitas mempunyai peran penting agar tidak terjadi inflasi di suatu negara. Yang keempat, kita masuk pada fungsi retribusi. Ada tahu apa fungsi retribusi? Anak, mengatur kok? Mengatur? Anda tahu? Fungsi retribusi adalah pajak berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan sehingga tercapai pemerataan pendapat di masyarakat. Oke, baik. Materi kita sampai di sini. Apakah ada yang sudah paham tentang seputaran pengertian pajak dan fungsi-fungsi pajak? Sudah. Sudah? Sudah. Apa sudah paham? Sudah. Oke, baik. Pertemuan kita di sini. Minggu depan kita masuk pada manfaat pajak. Manfaat pajak. Oke, baik. Itu tugas apa? Sebentar saya kirim tugas, satu tugas individu dikerjakan. Ada 5 nomor dikerjakan, dikumpul minggu depan. Tulis tangan dan ditulis di kertas folio. Nanti saya kirim di grup ya. Siap. Oke, adik-adik, kalau pertemuan kita sampai di sini, adik-adik ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ada Kak. Oke, baik. Namanya siapa? Saya Baik. Silakan jadi. Bahasa adalah pengetahuan yang dikembangkan kepada individu, ada entitas oleh pemerintah untuk menilai kebenaran publik dan layanan umum. Oke, baik. Terima kasih adik dan Yusutu. Di sini saya akan menambahkan sedikit kesimpulannya. Kesimpulan bagi kita hari ini adalah pajak adalah salah satu sumber dana dari pemerintah untuk membiayai anggaran kesehatan, pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Pungutan pajak dapat dipasaskan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Oke, baik. Pertemuan kita cukup sampai di sini. Sebelum kita pulang ke tempat kita masing-masing, saya pikir dulu. Berawal ya saya. Oke, terima kasih. Minggu depan jangan lupa tugas dikumpul. Ya Pak. Saya masuk harap diselesaikan. Siap. Selamat siang. Ya.